Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat jumpa lagi dengan saya teman-teman. Dalam video kali ini saya akan berbagi aktivitas atau kegiatan saya merawat tanaman terong saya teman-teman. Tanaman terong saya ini saya tanam dengan cara organik teman-teman, dari awal penanaman sampai umur 1,5 bulan ini murni saya tanam dengan metode organik, dengan menggunakan media tanam dari campuran kotoran ayam yang saya dapatkan dari ayam yang saya pelihara di samping rumah, teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan melanjutkan perawatan pada tanaman terong ini dengan menggunakan bahan organik juga teman-teman. Tadi sebelumnya saya memberi lanjaran dulu karena tanaman terong sepertinya sudah waktunya untuk beri saya lanjaran. Nah ini ya teman-teman, penampakannya tanaman terong saya. Alhamdulillah tumbuh subur, batangnya besar-besar, daunnya lebar-lebar, walaupun saya tanam secara organik. Oke teman-teman, kalau kita berbicara secara organik, ternyata kita tidak bisa lepas dari apa yang ada di sekitar kita teman-teman. Ternyata berkebun secara organik itu kita harus bisa menghasilkan atau memanfaatkan apa yang ada di sekeliling kita. Contohnya ini saya akan memanfaatkan serasa atau kompos yang dihasilkan oleh ilalang teman-teman. Ilalang ini tumbuh di samping kebun saya, yang sebelumnya ini banyak sekali teman-teman. Pada waktu dulu saya menanam masih senang-senangnya menggunakan pupuk kimia seperti NPK dan lain-lain. Ilalang seperti ini saya buang-buangin dan saya tebas-tebasin supaya tidak tumbuh subur di sekitar kebun saya. Namun untuk saat ini saya berpikir lain teman-teman. Saya sengaja membiarkan mereka tetap ada yang hidup dan tumbuh bebas di sekitar kebun saya. Seperti ini saya membiarkan mereka tumbuh di samping atau di sudut kebun saya. Kenapa teman-teman? Ini tujuannya tiada lain, saya agar bisa memanfaatkan mereka untuk tanaman saya sendiri. Seperti saya mendapatkan kompos atau humus yang dihasilkan oleh daun-daunnya yang ilalang ini yang sudah rapuh dan sudah membusuk di bagian bawah tanah teman-teman. Seperti ini nih teman-teman, saya sedang mengambilin. Ini adalah kompos alami yang dihasilkan oleh ilalang sendiri. Ini bisa kita manfaatkan untuk menyuburkan tanaman kita sendiri teman-teman yang ada di kebun. Nah ini teman-teman contohnya. Dulunya saya tidak berpikir seperti ini teman-teman. Dulunya saya berpikir untuk apa ilalang ini hanya mengganggu, tapi ternyata sekarang saya berusaha untuk bersahabat dengan mereka, karena mereka ternyata masih tumbuh di sekitar kita itu tidak lain untuk menyuburkan tanaman kita. Nah teman-teman, setelah ini kompos yang dihasilkan oleh ilalang itu saya ambil dan saya tabur di atas permukaan media tanam tanaman terong saya yang kebetulan saya tanam di pot teman-teman. Jadi caranya mudah sekali, tinggal kita tutupi permukaan media tanam. Dan fungsi media maaf, dan fungsi kompos jerami ini selain untuk menyuburkan tanah juga bisa jadikan mulsa teman-teman, dimana mulsa ini termasuk mulsa organik yang sangat bagus tentunya, karena dengan menggunakan mulsa organik itu sama aja kita sedang menabung pupuk di masa depan teman-teman, karena semakin
banyak pupuk yang kita taruh di atas permukaan media tanam ini sehingga akan menjadi terurai. Nah, itu membuat persediaan eh, nutrisi atau unsur hara di dalam media tanam itu tetap terjaga, teman-teman. Selain itu, dengan menggunakan mulsa organik juga menjaga kelembaban tanah supaya tetap terjaga, menetralkan pH, teman-teman. Dan masih banyak lagi keuntungan menggunakan mulsa organik seperti ini. Oke, teman-teman, jadi inilah kegiatan saya di sore ini, berusaha untuk berkebun secara organik di samping rumah, walaupun skala rumahan dan sedikit, tapi saya terus belajar dan mencoba untuk berkebun secara organik dengan menggunakan atau memanfaatkan apa yang bisa kita dapatkan di sekitaran rumah. Nah, untuk saat ini saya baru bisa memanfaatkan hal-hal kecil yang tentunya itu akan menjadi modal untuk saya sendiri untuk terus berkebun secara organik, seperti saya mendapatkan kotoran ayam karena saya memelihara beberapa ekor ayam di samping rumah dan itu bisa kita jadikan pupuk. Yang kedua juga saya memelihara lele di kolam terpal samping rumah. Selain saya mendapatkan keuntungan dari ikannya itu sendiri, juga saya bisa memanfaatkan airnya untuk penyiraman setiap tanaman yang ada di kebun samping rumah. Dan juga ini hal yang juga sangat membantu seperti yang saya lakukan ini, yaitu memanfaatkan dedaunan kering atau sesuatu yang kita dapat dari sekitaran kebun kita seperti gulma, rumput, atau ilalang seperti ini. Nah, ini sangat membantu sekali, teman-teman, untuk kita terus belajar dan terus belajar untuk berkebun secara organik, karena berkebun organik itu ternyata sangat mudah. Yang penting kita mau dan kita terus mau belajar. Oke, teman-teman, inilah kegiatan saya. Semoga video ini bisa menginspirasi dan bermanfaat buat kita semua, saling berbagi pengalaman, saling mengingatkan dan saling memberi info tentang kesukaan kita atau hobi kita berkebun bersama penyuka berkebun di samping rumah atau untuk skala rumahan. Maaf jika saya ada salah dan kekurangan. Saya tidak bersifat untuk menggurui, cuma bersifat untuk saling berbagi aja, teman-teman. Mungkin teman-teman juga lebih paham dan lebih mengerti dari saya, bisa berbagi ilmu dan pengalamannya. Oke, teman-teman, sekian dulu video kali ini dari saya. Semoga bisa menghibur teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.